Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai layanan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya? Ibu harap anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat ya, baik secara fisik maupun mental. Amin ya robbal alamin. Oke, anak-anak ibu, sebelumnya ibu mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari anak-anak ibu yang telah bersedia menyaksikan video yang ibu lampirkan di YouTube. Sebelumnya, ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak ibu yang telah bersedia hadir pada pertemuan virtual kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak ibu, di sini terdapat acuan yang dapat anak-anak ibu pahami selama layanan kita berlangsung. Nah, di sini ada beberapa acuan yang dapat anak-anak ibu patuhi. Yang pertama, untuk kehadiran dari anak-anak ibu dapat mencantumkannya pada kolom komentar di bawah ini dengan menuliskan nama, alamat, dan keterangan hadir Bu. Oke, dapat dipahami anak-anak ibu? Paham ya? Kita lanjut. Untuk acuan kedua, jika ada anak-anak ibu yang ingin bertanya, silakan ajukan dirinya dan menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar. Nah, nanti ibu akan memilih pertanyaan dari anak-anak ibu dan kita akan membahasnya secara bersama-sama, baik pada hari ini maupun di hari lainnya. Oke, anak-anak ibu dapat memahaminya? Paham ya? Kita lanjut. Nanti setelah layanan ini selesai, anak-anak ibu dapat memberikan komentarnya mengenai layanan kita pada pagi hari ini. Nah, di situ ibu akan memberikan nilai plus bagi anak-anak ibu yang memberikan komentarnya dan kehadiran dan partisipasi itu sangat ibu hargai pada kolom komentar di akhir nanti. Oke. Anak-anak ibu setuju? Setuju ya, dan paham. Langsung saja, pada materi layanan bimbingan dan konseling kita pada hari ini, yaitu mengenai merencanakan masa depan dengan konsep aku. Langsung saja, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai merencanakan masa depan dengan konsep aku. Adapun tujuan dari layanan kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, anak-anak ibu dapat mengenali dirinya seperti kemampuan dan kemauan yang dimiliki. Dan yang kedua, anak-anak ibu dapat merancang perencanaan karir sesuai
kemampuan yang dimiliki. Dan yang terakhir yaitu anak-anak ibu mampu menyiapkan dirinya dalam perwujudan karir ke depannya. Nah, di sini ada itu aku. A itu adalah ambisi, K itu adalah kenyataan, dan U adalah usaha. Nah, di sini sesuai dengan judul kita pada pagi hari ini mengenai merencanakan masa depan dengan konsep aku ini, kita akan bahas tentunya dalam penentuan karir dari anak-anak ibu sekalian. Di sini, bagian terpenting dalam membuat perencanaan karir adalah mengerti akan diri sendiri. Seperti anak-anak ibu tahu nih akan kemampuan, kelemahan, kelebihan, dan kepribadian yang ada pada diri anak-anak ibu sendiri. Nah, di sini dengan mengetahui hal tersebut, anak-anak ibu dapat mengerti akan dirinya sendiri. Nah, seperti yang telah Ibu sampaikan sebelumnya, bahwasanya di sini konsep aku tadi adalah A, ambisi, K yaitu kenyataan, dan U adalah usaha. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai ambisi. Ambisi adalah suatu dorongan dalam diri yang membuat kita terpacu untuk mengerjakan sesuatu. Nah, di sini nih, anak-anak ibu pasti memiliki suatu dorongan untuk mengerjakan sesuatu hal, atau anak-anak ibu mungkin ingin mencapai suatu hal yang nantinya anak-anak ibu harapkan, seperti halnya mendapatkan nilai UH tertinggi. Nah, di sini anak-anak ibu mendorong dirinya untuk mengerjakan UH tersebut secara baik. Nah, sebelum anak-anak ibu mengerjakan UH tersebut, pasti anak-anak ibu memiliki persiapan yang matang, seperti adanya persiapan dalam pelaksanaan UH tadi, dengan anak-anak ibu belajar, dan anak-anak ibu juga sebelum UH tadi juga perbanyak berdoa dan juga mengulang pelajaran sebelumnya. Oke. Dengan begitu anak-anak ibu terbiasa terlatih tidak hanya di UH saja, namun juga di lain waktu untuk mencapai nilai tertinggi. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu dikendalikan dari ambisi tadi. Di antaranya yaitu, yang pertama, anak-anak ibu peka terhadap batas kemampuan diri. Di sini maksudnya adalah anak-anak ibu peka terhadap dirinya sendiri. Di sini baik itu secara kemampuan ataupun kekurangan dari anak-anak ibu sekalian. Nah, yang kedua yaitu punya tujuan dan misi yang jelas. Nah, di sini maksudnya adalah anak-anak ibu memiliki tujuan untuk mencapai sesuatu hal yang ingin anak-anak ibu capai. Seperti yang telah ibu sampaikan tadi, mendapatkan nilai yang baik, ya kan? Nah, yang ketiga yaitu bersyukur atas pemberian Tuhan. Nah, di sini maksudnya adalah anak-anak ibu bersyukur terhadap apa yang telah Tuhan berikan kepada anak-anak ibu. Seperti halnya keadaan fisik. Nah,
Anak-anak ibu walaupun memiliki berat badan yang berlebihan ataupun berat badan yang berkurang, anak-anak ibu tetap bersyukur atas pemberian Tuhan. Nah, tidak mencela diri sendiri dan tidak menjadikan ocehan dari orang-orang itu sebagai hinaan ataupun membuat anak-anak ibu down. Melainkan anak-anak ibu harus menerapkan rasa syukur dan memotivasi diri untuk anak-anak ibu bisa ke depannya sukses ataupun menerima keadaan diri tadi. Selanjutnya yaitu ada kenyataan. Nah, tadi adalah kenyataan. Di sini maksudnya adalah keadaan diri pribadi seseorang, karakteristik apa saja yang dimiliki, segala bentuk keterbatasan, keahlian, hobi, dan minat. Nah, di sini maksudnya adalah anak-anak ibu tahu nih bahwasanya hal tersebut adalah kenyataan yang harus anak-anak ibu terima, baik itu tidak sesuai dengan ekspektasi ataupun anak-anak ibu sangat tidak menginginkan hal tersebut terjadi, seperti halnya karakteristik. Nah, di sini kita sebagai makhluk hidup itu memiliki berbagai macam karakteristiknya, seperti halnya karakteristik tadi bahwasanya manusia itu adalah unik. Nah, oleh sebab itu, kita harus paham karakteristik seseorang tentunya tidak sama. Misalnya saja si A dengan si B tentu memiliki karakteristik yang berbeda, walaupun ia adalah anak kembar. Anak kembar identik sekalipun itu memiliki karakteristik yang berbeda. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu usaha. Usaha yaitu upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai ambisi. Yang perlu disadari adalah bahwa terkadang tidak mungkin mencapai suatu ambisi dengan hanya mengandalkan usaha satu langkah saja. Yang menjadi tantangan memang bukanlah membuat seseorang menyusun penetapan A, K, U-nya tadi. Dengan artian A adalah ambisi, K adalah kenyataan, U adalah usaha. Melainkan menyadari bahwa merekalah yang bertanggung jawab terhadap masa depannya sendiri. Nah, sejauh yang telah kita bahas tadi, di sini Ibu ada sebuah contoh tentang perencanaan karir dengan konsep aku. A adalah ambisi, K adalah kenyataan, U adalah usaha. Contohnya, di sini Ibu melampirkannya. Nana adalah siswa kelas 10 SMA Padang. Dia berambisi menjadi seorang dokter. Faktor pendukungnya adalah pengetahuan yang handal dalam bidang biologi dan pintar. Namun, dia memiliki penghambat terhadap perekonomian keluarga, sehingga mengakibatkan ia harus tarik ulur akan cita-citanya tersebut. Meskipun demikian, ibunya tidak pernah lelah mengatakan siap untuk melanjutkan pendidikan anaknya. Dengan begitu, Nana pun semakin gigih untuk belajar. Nah, di sini Ibu ada sebuah tugas untuk anak-anak Ibu, yaitu sekarang cobalah anak-anak Ibu buat sebuah konsep tentang A, K, U atau aku
untuk mengetahui sejauh mana perencanaan karir anak-anak ibu sekalian. Maksudnya di sini adalah anak-anak ibu buatlah suatu deskripsi mengenai dirinya sendiri akan perencanaan karir ke depannya. Oke, anak-anak ibu dapat dimengerti? Nah, jika anak-anak ibu ragu, anak-anak ibu bisa menjapri ibu melalui WA atau anak-anak ibu bisa memberikan komentarnya mengenai pertanyaan ataupun hal yang diragukan. Oke, anak-anak ibu. Sebelum ibu menutup layanan kita pada pagi hari ini, ibu mengucapkan mohon maaf kepada anak-anak ibu karena masih terdapat kekurangan dan kesalahan ibu baik dari segi penyampaiannya maupun kata-kata ibu yang kurang tepat secara pendidik ataupun menyinggung perasaan dari anak-anak ibu sekalian. Oke, sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya. Ibu akhiri dengan mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.